Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya, khususnya Sobat Penggerak. Jadi di video kali ini saya Komsatun CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Kuantan Sengingi akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk tugas aksi nyata saya modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan saat ini saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Betty Sri Rahmadani, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Langsung saja kita menuju di kegiatan observasi. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam Ibu. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Betty? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Pada kegiatan kita kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi ya Bu Betty ya. Jadi tujuannya agar nanti ketika Ibu Betty sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Ibu Betty, biar nanti Ibu menjadi siap dan bisa percaya diri dengan berbagai hal yang kita bahas setelah ini ya Bu ya. Ya Bu. Oke, baik Bu Betty. Pada kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Betty. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Oke, lanjut ya Bu ya. Oke, Bu. Yang pertama ya Bu ya, untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran. Nanti tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nantinya Ibu? Oke Bu. Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran saya itu nantinya saya mengambil pada materi pesawat sederhana ya Bu ya. Pesawat sederhana ya. Jadi itu nanti tujuannya yaitu melalui kegiatan tanya jawab langsung peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis pesawat sederhana. Kemudian melalui kegiatan studi literasi peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis pengungkit. Kemudian juga yang ketiga, melalui studi literasi peserta didik mampu menentukan keuntungan mekanik dari pengungkit. Itu Bu tujuan pembelajaran saya. Ya. Berarti nanti materi yang akan Ibu ajarkan itu pesawat sederhana ya pesawat Bu ya. sederhana, Kemudian tujuannya itu ada 3 ya Bu ya. Oke. Lanjut ya Bu ya. Kemudian area pengembangan yang akan dikembangkan kepada siswa seperti apa Ibu? Oke. Kalau untuk area pengembangan ini saya lebih menekankan nantinya kepada keterampilan peserta didik ya Bu ya. Karena di sini nantinya peserta didik itu akan melakukan aktivitas menjelaskan jenis-jenis pengungkit. Kemudian peserta didik juga nantinya menghitung atau menentukan keuntungan mekanik dari pengungkit. Seperti itu ya Bu ya. Oke, berarti itu ya Bu ya area pengembangan yang akan dikembangkan kepada siswa. Oke, baik Bu. Yang ketiga ya Bu, pertanyaan ketiga. Dalam melaksanakan pembelajaran nanti nih ya Bu ya, untuk model pembelajaran yang Ibu gunakan itu apa Ibu? Kalau untuk model pembelajaran saya akan menerapkan PBL ya Bu ya. PBL. Problem Based Learning. Berarti Ibu menggunakan model PBL ya Bu ya. Betul. Oke ya Bu. Kemudian Bu, dengan menggunakan model PBL itu Bu ya, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan di kelas nanti? Baik Bu, untuk strategi pembelajaran di sini nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Dan di sini saya nantinya akan lebih menekankan kepada diferensiasi proses dan diferensiasi konten ya Bu ya. Di sini nanti saya akan memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajar ya Bu ya. Ada yang visual, auditori dan kinestetik. Jadi nanti siswa yang lebih suka dengan video, mereka akan saya arahkan untuk melihat video pembelajaran. Kemudian untuk siswa yang lebih suka
membaca, maka Iya, mereka iya. bisa untuk melihat materinya yang ada di buku paket atau di sumber bacaan lainnya, seperti itu, Bu. Berarti strategi Ibu tuh menggunakan pendekatan Ya, diferensiasi ya Bu ya, diferensiasi, yaitu betul. proses dan produk. Ya, Konten ya, ya, proses konten. dan konten. Oke, Bu. Oke Bu. Nah, dengan adanya model kemudian strategi. Nah, nanti untuk penilaian Ibu di dalam kelas tuh bagaimana Oh itu iya. Bu? Untuk penilaiannya, kalau untuk yang penilaian pada akhir pembelajarannya saya akan menerapkan pembelajaran menggunakan quizzes, Ibu. Oh, quizzes ya. Oke, Supaya oke. nanti biasanya anak-anak ini kalau menggunakan penilaian memakai aplikasi quizzes itu anak-anak nanti lebih semangat biasanya, Iya, seperti iya. itu, Bu. Oh, berarti penilaian nanti menggunakan aplikasi Ya, ya, Bu pakai ya. aplikasi. Oke, aplikasi quizzes ya, Iya, Bu ya. betul, betul. Oke ya, Bu ya, untuk pertanyaan terakhir, untuk sasaran kelasnya itu kelas berapa, Ibu? Kemudian waktu pelaksananya itu kapan, Ibu, yang akan Ibu terapkan nantinya? Saya akan nanti menerapkannya di kelas 8 ya, Bu. Oh, kelas 8. Ya, kelas 81. 81. Itu pada hari Selasa depan lah, Oh, Bu ya. Selasa, Selasa iya, depan. iya. Hari Selasa tanggal 5 November, Oh, 5 iya, iya. November 2024 di kelas 81. Untuk kelas 81 ya, Bu ya. Betul. Oke, baik Ibu. Mungkin pertanyaan dari saya cukup ya, Bu ya. Saya ingin tahu saja arah kegiatan pembelajaran Ibu Betty itu nanti sesuai dengan yang Ibu rencanakan nanti dari tujuan, model, strategi dan lain sebagainya ya, Bu ya. Iya, Bu. Baik sampai sini ya, Bu ya. Bu Betty, demikian dari saya. Semoga terlaksana dengan baik. Amin. Oke. Siapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Ada. Oke, bentar ya. Kita absen dulu. Ain ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, coba lihat dulu masing-masing kiri kanannya. Apakah masih ada sampah? Coba tengok dulu. Masih ada? Kalau ada, nah diambil dulu, buang. Oke, sudah bersih ya. Nah, mudah-mudahan sampai pulang nanti tidak ada lagi bertambah sampah ya di kelasnya ya. Nah, ini semuanya kita akan memulai pembelajaran hari ini. Udah siap untuk belajar? Sudah. Udah fokus? Sudah. Udah makan tadi? Sudah. Konsentrasi nggak nih untuk belajar? Sudah. Sudah. Ada yang lagi banyak pikiran sekarang? Ada. Ada banyak masalah? Nggak ada. Nggak ada kan? Kalau masalah anak sekolah apa? Yang paling tugas dan tugas ya nggak? Ya kan? Oke, supaya semuanya fokus, rileks dulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, kita menenangkan diri dulu, namanya mindfulness, supaya nanti semuanya fokus untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Jadi semuanya kita akan menenangkan diri ya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan. Tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Amati nafas. Amati
masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Oke. Nah sekarang relax ya. Kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Silakan keluarkan buku IPA-nya dan peralatan tulisnya ya. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, coba masih ingat gak pembelajaran kita pada minggu lalu? Kita kemarin sudah mempelajari bagian ini. Coba masih ingat gak? Ada berapa kemarin bentuk-bentuk energi? 3, cuma 3 bentuk-bentuk energi? 7. Yang pertama energi kimia, yang kedua energi elektrik, yang ketiga energi potensial, yang keempat energi listrik, yang kelima energi kalor, yang keenam energi cahaya, terus energi bumi. Bisa tidak kita menciptakan energi? Tidak bisa, tapi kita hanya bisa merubah bentuk energi. Ya, tapi sudah paham ya, masih ingat ya tentang energi itu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran baru, materi baru, nampak? Pesawat sederhana. Tapi sebelum kita masuk ke sini, Ibu punya sesuatu nih. Nih. Siapa satu orang yang bisa membantu Ibu ke sini? Evan, oke, silakan Evan, sini Evan. Apa ini? Mystery box. Mystery box. Apa dong? Apa ini? Kotak misteri. Isinya apa? Tidak tahu. iPhone. iPhone. Maju Pak, sini Pak. Kita buka Pak. Evan yang buka. Kira-kira isinya apa? Apakah iPhone 16 untuk masing-masing nanti? Nah, Evan, tunjukkan ke kawan-kawannya. Kita bongkar isinya apa. Kita unboxing ya. Isinya apa? Buka. Ada yang nebak kira-kira dulu? Coba dulu. Apa kira-kira? Buku? Apa lagi? Apa? Enggak berani nebak. Oke, kita lihat keluarkan satu persatu ya Pak. Yang pertama Pak, buka keluarkan Pak. Tengokkan ke kawan-kawannya Pak. Apa itu? Palu. Oke. Taruh Pak. Apa lagi Pak? Masih ada enggak? Apa itu? Stapler atau stapler ya, stapler. Masih apa? Nah, ternyata isinya ini. Dan isi kotak misterinya adalah ini. Apa ini semuanya ini? Apa kaitannya nanti dengan pelajaran kita hari ini? Ada kira-kira? Ada, pasti ada. Makanya Ibu bawa ini. Kalian pernah nggak menggunakan benda-benda ini dalam kehidupan sehari-hari? Udah? Pernah? Terus ini, kalau nggak ada ini, motong kuku pakai apa? Digigitin? Ya, pakai apa? Kalau pakai gunting, kalau gunting nggak ada juga. Bisa sih gunting, tapi susah kan? Yang lebih gampangnya pakai ini kan? Nah, jadi ini semua bermanfaatkah untuk kita dalam kehidupan sehari-hari? Bermanfaat, ya kan? Nampaknya dia simple. Nah, ini baru berapa? Ada banyak lagi yang lain, tapi cuma ini tadi yang Ibu bawa. Ya. Nah, nanti pesawat sederhana itu akan kita kelompokkan, akan banyak bagian-bagiannya nanti. Nah, mau cabut paku kan, tapi pakai tangan. Gambar yang kedua dia mencabut paku, tapi pakai palu, pakai ini. Nah, kira-kira pada gambar A ini, anak ini bisa nggak
nggak sih cabut paku di meja? Pakunya udah tertancap kuat, dicabut pakai tangan, bisa nggak kira-kira? Tidak. Bisa kan? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan tanya jawab langsung, Ananda semuanya akan mampu menjelaskan jenis-jenis pesawat sederhana. Kemudian, melalui kegiatan studi literasi, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis pengungkit. Yang ketiga, melalui studi literasi, Ananda semuanya akan mampu menentukan keuntungan mekanik dari pengungkit. Ya, oke. Kali ini saya akan membahas tentang pesawat sederhana. Pernahkah kalian menggunakan alat-alat seperti ini? Kita semua merasa bahwa kadang-kadang pekerjaan kita banyak dimudahkan karena adanya alat bantu yang dinamakan pesawat sederhana. Terlepas dari maraknya alat-alat canggih yang membantu pekerjaan kita, pesawat sederhana tidak bisa tergantikan. Ciri dari pengungkit jenis kedua yaitu titik beban yang berada di tengah di antara titik tumpu dan kuasa. Terus yang pertama, W kali LB sama dengan F dikali LK. W berat beban, LB dengan beban, F apa kemarin sudah biasa? Kita sering gaya. Oke, bagus. LK dengan kuasa. Ingat ya, W LB sama dengan F LK. Udah. Nanti kita akan memperdalami lagi di kelompok masing-masing setelah ini. Sekarang coba semuanya duduk di kelompok yang sudah kita bagi kemarin, ya. Duduk di kelompok masing-masing. Ready untuk masing-masing kelompok. Nanti bekerja di masing-masing kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4. Nah, sekarang silahkan pilih ya, yang hobinya lebih suka nengok materinya di video di HP, tengok di HP. Yang lebih suka membaca dari buku, silahkan baca dari buku atau dari LKPD. Oke, sesuaikan dengan hobi dan minat masing-masing. Kalau di buku udah jumpa halaman. Nah, untuk yang video ibu kirim linknya ke nomor coba mana LKPD yang tadi mana? Tulis namanya dulu. Nah, di sini. Nih, alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita manusia. Pasangkan, ya, pasangkan. Terus boleh juga yang nggak suka nengok video, Diki nggak suka nengok video, silahkan ditengok di buku di materinya. Kalau lebih suka baca, lebih nyaman baca, silahkan. Tapi Diki nyamannya baca. Oke, dibaca. Yang penting ini nanti kalian jawab ini tuas jenis berapa? 1 kah? Jenis 3 kah? Jenis 2 kah? Tengok titik tumpunya berada di mana. Dia beda-beda, dia 3 posisi. 3 posisi, 3 juga jenisnya. Nah, itu yang sekarang harus dipahami dulu. Yang jenis 1 titik tumpunya berada di mana? Jenis 2 titik tumpunya di mana? Tengahkah, ujungkah, atau ujung sini? Tengok. Nah, silakan ditengok di videonya ya. Atau di video sini. Tengok. Silakan. Didiskusikan dengan kawannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekanian. Saya Salsa. Akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dekanian. Ya, silakan ya Pak. Kami akan membacakan presentasi tentang pesawat sederhana. Soal
dikerjakan. Yang pertama, alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan dan kegiatan manusia itu adalah pesawat sederhana. Yang kedua, alat-alat yang dibuat dengan bidang yang berbentuk miring atau berkelok-kelok itu adalah bidang miring. Peralatan berupa roda dengan tali baik bergerak maupun tidak itu roda dan poros. Alat-alat yang memiliki titik tumpu, beban, dan kuasa itu adalah tuas atau pengukit. Hubungan dua benda berbentuk roda yang dihubungkan dengan porosnya itu adalah katrol. Oke, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah pada gambar pertama. Pada gambar pertama adalah tuas jenis berapa? Pada gambar pertama ada tuas jenis ketiga. Oke. Gambar kedua adalah tuas jenis pertama dan gambar ketiga tuas jenis kedua. Oke. Ya, sampai 2 soal baru. Demikianlah hasil presentasi diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah selesai tadi mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok masing-masing. Nah, sekarang kita akan lihat pemahaman anak-anak ibu semuanya tentang materi ini, ya. Kita akan mengadakan quizzes. Langsung join kok. Jadi semua ini kayak mana? Satu, dua, 8, 9, 8, 1. Lihat siapa yang peringkat 1? Kaila Salsabila. Zakia Alpia 2, Evan 3. Tadi hasilnya pemahaman Anda semuanya pada materi tuas atau pengukit ini. Sekarang kita simpulkan dulu materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah membahas pesawat sederhana pada jenis yang pertama, yaitu tuas atau pengukit. Nah, ya. Oke. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pelajaran kita pada hari berikutnya, yaitu tentang pesawat sederhana jenis yang kedua, yaitu bidang miring. Silakan nanti di rumah juga dibaca-baca materi kita untuk yang berikutnya itu tadi, ya. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita refleksi dulu, ya. Coba siapa yang mau melakukan refleksi? Perasaan saya pada pembelajaran hari ini adalah senang sekali karena ada ice breaking, mindfulness, dan quizzes. Oke, nah itulah tadi proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dulu dengan doa bersama. Silakan dipimpin satu orang. Siapa tadi? Alhamdulillah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat, ya. Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Betty? Alhamdulillah. Baik Ibu, jadi di kegiatan pasca observasi ini
Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin itu? Oh ya, alhamdulillah lega ya Bu ya, udah selesai dan berjalan lancar. Nah, saya lihat proses ya Bu ya, pembelajarannya lancar. Oke Bu ya, kemudian yang kedua Bu ya, bagaimana perasaan Ibu pada saat observasi dengan adanya kehadiran supervisor di dalam Dengan keberadaan Ibu kemarin ya di kelas saya ya, jujur ya Bu ya, pada awalnya itu ada rasa gugup, itu ada ya, karena ketika mengajar ada senior di dalam gitu ya yang mengamati saya ini proses pembelajaran yang saya lakukan udah bener nggak ya, udah sesuaikah dengan pada yang ada pada RPP seperti itu. Jadi ada rasa gugup dan takut salah gitu, tapi alhamdulillah setelah itu udah terbiasa juga jadi. itu wajar ya Bu ya. Ya. Saya pun juga seperti itu Bu, kalau misalkan ada orang yang di dalam mengajar tentu ada perasaan Iya, merasa grogi diamati gitu ya, Bu. diamati juga. Iya. Tapi lama-lama terbiasa juga. Oke ya Bu ya. Berikutnya Bu, bagaimana proses pembelajaran Ibu di dalam kelas kemarin? Yang kemarin ya. Ya, itu kemarin saya akan melaksanakan dengan menggunakan metode PBL ya, Model ya. Iya, model PBL, program based learning. Jadi dari awal saya melakukan persepsi dan motivasi kepada peserta didik, kemudian melaksanakan sesuai dengan sintaks-sintaks pada PBL, dan juga saya melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi pada diferensiasi proses dan kontennya itu saya memberikan media sesuai dengan gaya belajar peserta didik itu Bu, yang dia suka video, mereka saya berikan link untuk melihat materi pembelajaran pada video. Kemudian untuk anak-anak yang visual saya menyerahkan kepada anak itu untuk melihat materinya pada buku paket dan juga pada bacaan-bacaan yang lainnya. Kemudian pada akhir pembelajarannya, pada penilaiannya saya menggunakan media ini quizzes ya Bu. Jadi kalau menggunakan media itu anak-anak itu dia lebih semangat ya, karena dia melihat hasilnya, mereka saling terpacu gitu loh, wah ya saya begini-begini, jadi mereka lebih semangat. Seperti itu ya. Saya lihat kemarin Ibu mengajar itu memang sesuai yang Ibu rencanakan ya Bu ya. Ibu menggunakan model BBL, kemudian ada Ibu membuat apa namanya? Oh ya, mindfulness juga ya. PSE-nya ya, Ya. Itu terapkan juga di Ya, situ. di awal. Kesadaran fokusnya anak ya, Ya. kan, Bu, ya. Kemudian Ibu juga gaya belajarnya juga supaya Ibu masukkan di situ, kemudian supaya tidak tegang Ibu masukkan quizzes ya Bu ya. Ada breaking juga kemarin ya, ya. udah apa. lebih rileks ya. Dari proses itu semua Ibu kira-kira ada nggak Bu hambatan-hambatan yang Ibu temui di proses pembelajaran kemarin? Iya, yang namanya hambatan ya kayaknya ini sulit dihindari gitu ya Bu, selalu ada. Untuk kemarin itu hambatannya ada Bu, ketika saya ini anak duduk di kelompok dan kemudian pada bagian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ini anak-anak ini masih malu-malu untuk menyampaikan hasil dari presentasinya di hadapan kawan-kawannya itu. Jadi saling tolak-tolak, kamu lah kayak gitu. Jadi itu juga menghabiskan waktu juga di situ kan, harus dikasih motivasi lagi di situ. Jadi nggak langsung saya nggak ada yang seperti itu gitu. Jadi di situ hambatan yang saya rasakan. Berarti anak itu masih belum punya kepercayaan diri. Nggak pede betul. Iya. Jadi Bu, selain hambatan itu kira-kira apa penyebabnya mereka tidak pede, percaya dirinya, kenapa? Kalau saya amati kayaknya di gini ya Bu, mungkin karena belum terbiasa. Jadi
ketika tampil itu padahal setiap hari dengan teman-temannya biasa berinteraksi gitu, tapi ketika dalam konteks belajar di depan gitu mereka malah nggak pede gitu. Jadi karena masalah kebiasaan aja kayaknya nggak terbiasa. Nggak terbiasa. Dari hambatan itu ya Bu, solusinya bagaimana Bu untuk mengatasi supaya anak itu terbiasa, percaya diri ke depannya untuk mempresentasikan di depan kawan-kawan itu, bagaimana itu solusinya yang kita nanti buat kepada anak itu? Oke, mungkin saya akan mencoba ini ya Bu, lebih sering, lebih rutin ya melakukan hal-hal mempresentasikan tadi itu. Jadi setiap saya masuk pembelajaran anak-anak itu nanti sudah terbiasa, kalau sudah terbiasa tentu groginya, nggak pedenya udah hilang. Nah itu jadi dengan lebih sering melakukan pembelajaran apa namanya yang seperti tadi metode diskusi lah ya, presentasi itu ya. Berarti sering-sering lah ya Bu. Berarti solusinya itu Ibu akan sering-sering melaksanakan metode diskusi, presentasi supaya lebih terbiasa. Terus itu ya Bu ya. Oke Bu, jadi kapan rencana Ibu kira-kira untuk melaksanakan itu? Ya secepatnya ya Bu ya, secepatnya akan saya lakukan. Kalau perlu ya setelah saya masuk di minggu yang akan datang ini juga saya sudah akan mulai menerapkan. Terus ya Bu ya, mungkin itu aja ya Bu ya, bincang-bincang kita hari ini ya Bu ya. Memang sudah saya amati kemarin waktu observasi itu, Ibu sesuai dengan rencana itu yang kita waktu observasi kemarin ya Bu ya. Mungkin agak melenceng dikit-dikit ya Bu. Itu wajar ya Bu ya, namanya kita manusia seperti itu. Ya alhamdulillah semuanya sudah tercover ya Bu ya.